Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, apa kabar saudara-saudara? Masih dalam keadaan sehat, amin. Semuanya kita bersuka cita ya saudara-saudara. Di rumah kita masing-masing bersama keluarga kita merasakan sukacita Tuhan untuk memulai ibadah hari ini. Sebelumnya saudara-saudara, kita mau berikan senyuman dan salam ke kiri kanan keluarga kita. Katakan Tuhan Yesus baik, haleluya, Tuhan Yesus baik. Baik saudara, kita percaya bahwa setiap kita yang ada di bumi ini memuji nama Tuhan, kita mengagungkan nama Tuhan, dan kita meninggikan nama Tuhan, amin. Kita sebelumnya akan menaikkan pujian, langit dan bumi pujilah Tuhan. Kita mau bersorak bagi nama Tuhan, amin. Kita mau beri tepuk tangan buat Tuhan, haleluya. Sebab langit dan bumi pujilah Tuhan, karena Dia yang menciptakan segalanya. Kita mau bersorak bagi nama Tuhan dan tinggikan nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita katakan, langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Sekali lagi ya, langit dan bumi pujilah Tuhan, langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya. Kita mau lebih semangat lagi. Amin. Langit dan bumi pujilah Tuhan, langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Sekali lagi, langit dan bumi pujilah Tuhan, langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebus. Ku puji, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Amin. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebus. Amin. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Katakan haleluya. Haleluya, amin. Haleluya, haleluya. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Katakan haleluya dengan semangat. Haleluya, apa? Amin. Haleluya, amin. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya, amin. Sambil kita mengangkat tangan kita. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Sekali lagi. Haleluya, amin. Mari
beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Baik Bapak Ibu Saudara, kita akan masuk dalam penyembahan pada pagi hari ini. Mari kita siapkan hati kita, jiwa kita dan pikiran kita di hadapan Tuhan. Kita mau fokuskan pagi hari ini sungguh-sungguh di hadapan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami naikkan syukur kami Tuhan Yesus di hadapan-Mu. Kami mau nyatakan bahwa Engkaulah Allah Immanuel Tuhan. Engkau Tuhan beserta kami Yesus. Kami percaya Tuhan di setiap hari kami, di setiap langkah kami Engkau selalu berada di sisi kami Tuhan. Terima kasih untuk segala penyertaan-Mu Tuhan Yesus. Kami sungguh tidak ada apa-apanya Tuhan tanpa Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu Tuhan. Haleluya Jesus. Kami datang Tuhan di hadirat-Mu Yesus, membawa pujian dan syukur kami Tuhan. Mari kita saudara naikkan Bapakku datang dan berserah. Katakan Bapakku datang. Bapakku datang dan berserah. Ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya hidupku. Mari katakan dari awal, Bapakku datang. Bapakku datang dan berserah. Ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Oh Tuhan, Kau Allah Immanuel. Terima kasih Yesus. Mari kita naikkan dari awal dengan sungguh. Bapakku datang. Bapakku datang dan berserah. Ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya hidupku. Bapakku datang. Bapakku datang untuk menyembah. Ku nyatakan Kau yang bertata dalam lemah. Kau sempurna, Kau sempurna. Kau cahaya bagiku. Oh Tuhan, Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan
kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Immanuel. Sambil kita mengangkat tangan kita, Kau kuatkan aku bertahan. Amin Jesus. Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Katakan, Kau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Saudara, kita naikkan sembah kita di hadapan Tuhan. Pada pagi hari ini mari kita berikan yang terbaik bagi Allah yang kudus. Oh Tuhan, haleluya Jesus. Kau kuatkan kami Tuhan. Oh Kau Allah Immanuel. Kau selalu beserta kami Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami naikkan sembah di hadapan-Mu Jesus. Kau Allah yang hebat. Terima kasih Tuhan. Glory Jesus. Glory bagi-Mu Tuhan. Sebab tak ada yang lain Jesus. Dalam lemah Kau ada, dalam gelap Kau setia Yesus. Oh Bapa yang setia, tiada terukur kasih-Mu Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bertahan semua karena Tuhan, semua karena kasih-Mu Yesus. Oh Jesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan, sebab sampai hari ini kami ada sebab anugerah-Mu Tuhan Yesus. Kami ada karena kasih-Mu Tuhan. Kami ada karena Engkau yang selalu beserta kami Yesus. Engkau yang kuatkan kami sampai saat ini. Engkau yang berikan kekuatan. Engkau yang berikan Tuhan kekuatan bagi kami Tuhan. Sampai saat ini kami bisa bertahan Tuhan. Semua karena kasih-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah setiap doa kami Tuhan yang kami bawa pada pagi hari ini. Kau layakkan kami, Kau layakkan setiap pujian penyembahan kami Tuhan. Dan sebentar Tuhan, kami akan meninggikan nama-Mu. Kami percaya ada kuasa di dalam nama-Mu Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah setiap hamba-Mu, setiap anak-Mu Tuhan. Kami bawa di dalam nama-Mu Yesus Kristus Tuhan. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari saudara-saudara, mari sama-sama kita katakan amin. Baik saudara-saudara, masih semangat amin? Masih semangat. Baik saudara-saudara, kita akan naikkan pujian bagi Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita beri semangat buat Tuhan. Kita beri sorak-sorai bagi Tuhan kita. Kita mau angkat satu pujian, ada kuasa. Mari kita beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Sebab ada kuasa di dalam nama Yesus. Engkau menara yang teguh Tuhan. Haleluya. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, ya Bapa yang kekal. Gunung batu keselamatanku, Engkau yang
Tuhanku, namanya Tuhanku, negara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, ya Bapa yang kekal, gunung batu kesempatanku, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Engkau yang termulia, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Mari saudara-saudara katakan, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Sekali lagi saudara, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku, ada kuasa dalam nama Yesus, nama Yesusku, ada kuasa dalam nama Yesusku. Haleluya. Yes, ada kuasa dalam nama Yesus. Mari kita siapkan hati kita kembali untuk masuk dalam penyembahan. Kita akan masuk dalam firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari saudara, kita siapkan hati kita kembali di hadapan Tuhan. Kita mau naikkan ucapan syukur kembali di hadapan Tuhan. Kita mau katakan terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, buat segala anugerah-Mu, buat segala Tuhan kasih karunia-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Sebab kami ada Tuhan, semua karena anugerah-Mu Yesus. Kami berterima kasih kepada-Mu Tuhan. Sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, Yesus, terima kasih hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku mau memuji-Mu selamanya.
Ya Allah, lebih sungguh lagi. Ku ada Tuhan, ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu. Tuhan Yesus, ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu. Tuhan Yesus, ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Mari kita naikkan syukur kita. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku mau memuji-Mu selamanya. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku mau memuji-Mu selamanya. Thank you Jesus, thank you Jesus, Jesus, Jesus. Thank you Jesus. It's only by your grace that I can live today. Forever I will praise your name. Thank you Jesus, thank you Jesus. Amen. Jesus, Jesus. Thank you Jesus. It's only by your grace that I can live today. Forever I will praise your name. Sekali lagi terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku mau memuji-Mu selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku mau memuji-Mu selamanya. Ku mau memuji-Mu terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Untuk firman Tuhan saya serahkan kepada hamba-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami datang di hadapan-Mu saat ini. Kami sudah memuji dan membesarkan nama Tuhan. Biarlah sukacita surga mengalir dalam setiap hati kami pada pagi hari ini, khususnya bagi sidang jemaat Tuhan yang sudah menyediakan waktu bagi Tuhan untuk memuji dan menyembah Tuhan, sehingga kami semua mendapatkan kekuatan yang baru, sukacita yang baru yang daripada Tuhan. Engkau limpahkan kepada setiap kami ya Bapa. Tuhan Yesus, kami akan mendengarkan setiap firman-Mu pagi hari ini. Biarlah firman-Mu boleh termeterai di dalam hati dan pikiran
pikiran kami Tuhan, sehingga kami boleh mengerti isi hati Tuhan, dan kami tetap percaya bahwa satu-satunya pengharapan kami, pertolongan kami hanya datang daripada-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, lawat setiap umat-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Yang sakit Tuhan jamah, yang berbeban berat Tuhan beri kelegaan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, dan kami siap mendengarkan isi hati-Mu. Urapi hamba-Mu Tuhan, kiranya Tuhan pengurapan yang daripada Roh Kudus-Mu mengalir bagi setiap umat-Mu yang mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, bahkan bagi hamba-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang saat ini siap mendengarkan firman Tuhan. Saya percaya bahwa setiap kita yang rindu mendengarkan isi hati Tuhan, maka Tuhan akan memuaskan hati kita dan memberikan pengertian bagi setiap kita, sehingga kita mampu melewati hari-hari kita, karena firman Tuhan selalu menopang hidup saya dan saudara. Amin. Pada pagi hari ini saya bersyukur kalau kita semua di akhir bulan Juli ini, kita masih ada dalam pemeliharaan Tuhan. Kita masih diberi kesehatan, kekuatan dan sama Tuhan. Itu semua karena kasih Tuhan buat saya dan saudara. Amin. Pada pagi hari ini kita akan melihat kebenaran firman Tuhan. Kita akan membuka Alkitab kita. Siapkan Bapak Ibu Alkitabnya atau handphonenya yang ada di rumah. Kita akan membuka firman Tuhan bersama-sama di dalam Injil Markus, pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-21 sampai ayatnya yang ke-34. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Demikianlah firman Tuhan dengan judul perikop, Yesus membangkitkan anak Yairus dan menyembuhkan seorang perempuan yang sakit pendarahan. Demikianlah firman Tuhan. Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengerumuni Dia. Sedang Ia berada di tepi danau, datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya, anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup. Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus. Sebab katanya, asalku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya, dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Murid-muridnya menjawab, engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu, dan engkau bertanya siapa yang menjamah aku. Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Amin. Buat firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kita telah membaca firman Tuhan di dalam Injil Markus, bagaimana seorang kepala rumah ibadat yang membutuhkan pertolongan Yesus. Yang kedua, ada seorang wanita pendarahan yang membutuhkan pertolongan Yesus. Bagaimana respon Yesus ketika mereka datang kepadanya? Saudara dikasihi oleh Tuhan, kita melihat
Di ayatnya yang ke-23, demikian firman Tuhan, dan memohon dengan sangat kepadanya, anakku perempuan sedang sakit hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup. Ayat 24 berkata, lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, respon Yesus sangat luar biasa. Dia segera pergi ke rumah Yairus. Saudara, di dalam pelayanan Yesus, ia banyak melakukan mujizat yang luar biasa. Yang sakit dia sembuhkan, yang buta melihat, yang lumpuh berjalan, bahkan dia membangkitkan orang mati. Tahukah saudara, bahwa Yesus melakukan hal itu karena memang rencananya dan misinya untuk datang ke dunia ini, untuk menyelamatkan setiap orang yang percaya kepadanya. Bukan hanya ketika dia melakukan mujizat, tidak ada maksud, tetapi dia punya maksud tertentu. Dia punya misi untuk menyelamatkan manusia yang ada di dunia ini. Amin. Dia menyatakan penyataan secara khusus melalui dirinya, melalui perbuatannya. Saudara dan saya ada dalam rencana Tuhan. Amin. Saudara dan saya ada sampai hari ini. Semua adalah anugerah Tuhan dan rencana Tuhan itu terus ada bagi saya dan saudara. Kalau saat ini saudara bisa menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tahukah saudara itu bukan satu kebetulan, tetapi itu adalah sebuah rancangan Tuhan yang Tuhan berikan bagi setiap kita. Tuhan mau bagi setiap kita untuk menerima Dia, karena firman Tuhan berkata bahwa setiap orang yang percaya kepada Yesus pasti diselamatkan. Sehingga saudara dan saya pada saat ini ada dalam rencana besarnya Tuhan, ada dalam agendanya Tuhan. Hidup kita ada di dalam rancangan Tuhan, yaitu menyelamatkan setiap kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini kembali mengingatkan setiap kita bahwa Tuhan Yesus punya sesuatu yang besar dalam hidup saya dan saudara. Kita tidak perlu takut bagaimana kita harus menghadapi hari-hari kita ke depan. Kita tidak perlu khawatir, karena Yesus punya rencana yang indah dalam hidup kita. Bahkan rencana Tuhan itu tidak pernah gagal. Jadi saudara dan saya pada pagi hari ini, percayalah setiap permasalahan dan kekhawatiran dalam hidup kita, Tuhan pasti menolong kita memiliki iman yang teguh kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kembali kepada firman yang telah kita baca, ada beberapa hal yang bisa kita pelajari atau kita contohi dari kehidupan perempuan yang sakit pendarahan saat itu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, yang pertama, dia selalu punya pengharapan, semangat untuk sembuh. Di tengah-tengah kehidupannya yang begitu berat, dia masih bisa bertahan hidup, saudara. Tahukah bahwa perempuan itu sudah mengalami sakit penyakit, yaitu pendarahan selama 12 tahun. Itu adalah bukan waktu yang singkat, saudara. Mengalami sakit yang begitu berat. Dan yang kedua dikatakan, akan membaca di ayatnya yang ke-26. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Saudara dan saya bayangkan begitu menderitanya, begitu berat persoalannya dia hadapi, saudara. Dikatakan selama 12 tahun dia mengalami sakit, bahkan dia sudah ke berbagai tabib, tetapi penyakitnya tidak sembuh, tetapi malah semakin parah, saudara. Selain itu juga, saudara, dia sudah kehilangan hartanya, sudah kehabisan harta benda miliknya karena penyakit itu. Dan juga saudara tahu bahwa di hukum Musa, orang yang sakit pendarahan itu akan dikucilkan, tidak bisa bergaul dengan orang-orang yang sehat. Dia dikucilkan, dia harus jauh-jauh dari orang. Karena apa? Karena ketika orang yang sehat menjamah orang yang sakit, dikatakan najis. Jadi dia mengalami tekanan yang begitu berat. Bayangkan saudara dan saya, ketika kita sakit, pasti kita butuh yang namanya perhatian. Kita butuh yang namanya dukungan, tetapi itu tidak diperoleh oleh seorang perempuan ini. Tapi saya percaya kalau dia boleh
dicatat di dalam Alkitab ini, peristiwanya boleh dicatat di dalam firman Tuhan, itu berarti dia masih punya pengharapan, dia masih bersemangat, dia masih yakin kalau penyakitnya akan sembuh. Saudara dan saya harus percaya, seberapa berat yang kita hadapi hari-hari ini, percaya tetap punya semangat, tetap punya harapan di dalam Tuhan, bahwa Tuhan selalu menolong hidup saya dan saudara. Apapun pergumulan saya dan saudara pada saat ini, mungkin daganganmu sepi, tadinya engkau berjual ramai, tapi dengan keadaan yang saat ini sepi. Dan mungkin juga penyakit yang kau alami saat ini, tapi percayalah saudara, kita harus tetap semangat, kita punya pengharapan. Karena apa? Karena hidup kita ada dalam rencananya Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan saya dan saudara, Dia selalu memandang hatimu, hati yang selalu mengucap syukur dalam segala hal. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, yang kedua Bapak Ibu, apa yang perlu kita pelajari dari kehidupan seorang wanita yang mengalami sakit ini? Dia punya iman Bapak Ibu, dia punya iman yang kuat, dikatakan di ayat yang ke-7, dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Karena memang pada waktu pelayanan Yesus banyak melakukan mujizat. Pasti dia sudah mendengar banyak tentang Yesus, sehingga imannya timbul dan dia yakin bahwa Tuhan pasti akan menyembuhkan dia. Dia punya respon yang baik Bapak Ibu. Ketika dia berpikir bahwa asal ku jamah saja jubahnya aku akan sembuh. Tapi ketahuilah Bapak Ibu, dalam perjalanan Yesus menuju rumah Yairus, itu dikatakan di dalam firman Tuhan bahwa orang berdesak-desakan mengikuti Yesus, berbondong-bondong mengikuti Yesus. Bayangkan orang yang sakit sudah selama 12 tahun, harus keluar, harus ingin berjumpa dengan Yesus di tengah-tengah orang banyak. Bagaimana Bapak Ibu, kalau dia tidak punya iman yang teguh, dia tidak bakalan bisa sembuh. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita sudah merasa jalan kita buntu, kita sudah merasa tidak sanggup, percaya Bapak Ibu, tetap punya iman yang kuat kepada Tuhan. Dengan kekuatan yang daripada Tuhan, kita datang kepada Tuhan. Kita menangis, kita berlutut kepada Tuhan, menyerahkan seluruh persoalan hidup kita. Percayalah, Tuhan punya telinga yang mendengar setiap seruan kita. Amin. Dia Allah yang luar biasa, yang menyertai hidup saya dan saudara. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau perempuan yang sakit pendarahan ini tetap punya pengharapan, tetap punya iman yang teguh, dia bisa mengalami yang namanya mujizat kesembuhan. Jadi sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita harus punya iman yang teguh di tengah-tengah badai yang kita alami saat ini. Karena percayalah saudara, kita semua ada dalam rencana Tuhan. Kita ada dalam rancangan Tuhan, karena firman Tuhan berkata bahwa rancangan Tuhan itu adalah rancangan yang penuh dengan damai sejahtera. Kita tetap kuat mengiringi Tuhan, tetap semangat melayani Tuhan di tengah-tengah keadaan yang saat ini kita alami. Kita tidak pernah goyah saudara, seperti Raja Wali yang semakin ada ombak dia semakin terbang, di tengah-tengah badai dia terbang saudara. Demikian juga kita sebagai anak-anak Tuhan, kita mau seperti Raja Wali, kita mau semakin terbang, kita lewati badai-badai hidup kita ini bersama dengan Tuhan. Amin. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kita melihat di pasalnya, di ayatnya yang ke-30 berkata, pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Murid-muridnya menjawab, engkau melihat bagaimana orang ini berdesak-desakan dekatmu dan engkau bertanya, siapa yang menjamah aku? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dari firman Tuhan ini saya bisa diberkati Bapak Ibu. Di tengah kondisi kita yang sulit Bapak Ibu, kita berusaha untuk mencari Tuhan. Dengan kekuatan yang Tuhan beri, kita terus semakin hari membangun hubungan dengan Tuhan dan percaya kuasa Tuhan akan dinyatakan bagi hidup saya dan saudara. Doa kita menyentuh hati Tuhan, karena kita percaya di dalam hadirat Tuhan ada kekuatan yang baru. Sehingga apa Bapak Ibu? Sehingga mujizat itu dapat kita alami dalam hidup kita, dan kita mampu melewati setiap persoalan demi persoalan. Amin. Terlebih Bapak Ibu, saat ini kita percaya bahwa pertolongan Tuhan itu sungguh nyata dalam hidup saya dan saudara.
Di ayatnya yang ke-34 berkata, maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Saudara dan saya, ketika seorang perempuan ini datang kepada Yesus, Yesus menganggap dia sebagai anaknya, saudara. Dan dikatakan imanmu telah menyelamatkan engkau. Jadi penting di dalam kehidupan kekristenan kita, iman itu adalah sentral tuh, pusat sentral yang nomor 1 Bapak Ibu. Kita percaya bahwa kalau hari-hari ini kita ada, kita tetap kuat di dalam Tuhan. Amin buat firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah kita sama-sama menjadi orang Kristen yang selalu berharap, yang selalu semangat, yang selalu punya iman yang teguh kepada Tuhan Yesus. Amin buat firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita tutup mata, kita berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, pada saat pagi hari ini kami bersyukur buat firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini menguatkan kami di tengah badai yang kami lalui saat ini. Kami tetap semangat, tetap percaya bahwa pertolongan kami ada di dalam-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak, berkati setiap sidang jemaat-Mu yang saat ini. Apapun pergumulan mereka, kami percaya bahwa Tuhan satu-satunya penolong di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapak di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Tuhan memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara, saya percaya kita semua diberkati lewat ibadah hari ini. Terima kasih untuk setiap pelayanan Tuhan yang sudah melayani pada ibadah hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu memberikan persembahan bagi Tuhan, baik berupa persepuluhan, ucapan syukur, pelayanan misi dan diakonia maupun pembangunan, berikut adalah nomor rekening GBI ICC, kas umum, kas diakonia, juga kas pembangunan. Semua pengelolaan keuangan dikelola secara transparan dan akuntabel. Tuhan Yesus memberkati. Berikut adalah jadwal ibadah online selama sepekan. Bapak Ibu Saudara bisa memperhatikan bersama-sama. Semua jadwal pelayanan ibadah online akan di-share di grup. Bapak Ibu Saudara yang terlibat dalam pelayanan bisa memperhatikan. Jadwal pelayan ibadah Comcare online akan di-share di grup pelayan Comcare. Kita akan membacakan visi dan misi GBI ICC. Visi: menjadi murid Kristus yang sejati dan siap diutus. Misi: menanamkan iman dan pengenalan akan firman Tuhan yang benar, memperlengkapi dan memaksimalkan talenta yang Tuhan beri, membangun kepedulian terhadap sesama. Demikian warta pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Sebelum pulang, kita akan menerima berkat dari Tuhan. Pulanglah ke tengah-tengah kehidupanmu, jadilah saksi-saksi Kristus di dalam pekerjaanmu, rumah tanggamu, lingkunganmu, sehingga lewat kehidupanmu banyak orang yang dibawa kepada Kristus. Dan terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya berkat yang terbaik dari Allah Bapa di sorga, sumber dari segala berkat, serta cinta kasih sayang dari anaknya yang tunggal Tuhan kita, persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus, damai sejahtera sukacita yang senantiasa berlimpah-limpah, menyertai kita mulai hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba sudah berdoa dan memohonkan berkat atas umat-Mu. Semua yang percaya dan diberkati Tuhan, katakan amin. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya.
memberkati.